Pengertian dan fungsi bahasa. Ada dua definisi yang dapat dijadikan gambaran tentang hakikat bahasa. Jujun Suparjan Surya Sumantri menyebut bahasa serangkaian bunyi dan lambing yang membentuk makna. Dalam KBBI diterapkan bahwa bahasa ialah sistem lambing bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ciri-ciri bahasa yaitu 1. Sistematis, 2. Arbiter, 3. Ucapan atau vokal, 4. Bahasa itu simbol, 5. Bahasa selain mengacu pada suatu objek juga mengacu pada dirinya sendiri, 6. Manusiawi. Menurut Halliday, ada 3 fungsi pokok, yakni interaksional, personal, imajinatif. Sebagai interaksional, bahasa merupakan hubungan sosial. Sebagai fungsi personal atau persoalan, bahasa merupakan ungkapan perasaan emosi, kepribadian seseorang dalam berkomunikasi. Sebagai imajinatif, bahasa merupakan layanan untuk menciptakan imajinasi atau ide yang dituangkan dalam tulisan. Secara garis besar, fungsi bahasa dikelompokkan menjadi fungsi ekspresif, konatif, dan representasional. Dengan fungsi ekspresifnya, bahasa terarah pada si pembicara. Dalam fungsi konatif, bahasa terarah pada lawan bicara, dan dengan fungsi representasional, bahasa terarah pada objek lain di luar si pembicara dan lawan bicara. Fungsi-fungsi bahasa juga dibedakan menjadi simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik menonjol dalam komunikasi ilmiah. 3. Struktur bahasa dan kosakata bahasa. Tata bahasa ialah kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Lebih lanjut, Charles Reid memberikan tata bahasa sebagai alat dalam mempergunakan aspek logis dan kreatif dari pikiran untuk mengungkapkan makna dan emosi dengan memakai aturan-aturan tertentu. Selain struktur atau tata bahasa, yang penting pula dikuasai oleh ilmuwan adalah kosakata dan maknanya. Sebab yang disampaikan oleh pembicara atau penulis kepada lawan bicaranya atau pembacanya sejatinya ialah makna, informasi, pengetahuan. Tata bahasa, kosakata, dan makna inilah yang kerap menimbulkan persoalan dalam kegiatan ilmiah lantaran kelemahan inheren bahasa. Seandainya para ilmuwan tidak cukup menguasai tata bahasa, kosakata, dan makna, persoalan-persoalan dalam kegiatan ilmiah akan semakin sulit. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui seseorang atau identitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya, karena banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pertanyaan untuk menguji kosakata. Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Murid sekolah yang sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu dan banyak pula orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik dan edukatif. Kosakata, para ahli memberikan pendapat yang diantaranya yaitu, menurut KBBI, kosakata merupakan perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Menurut Henry Guntur Tarigan, kosakata ialah kata-kata yang merupakan perbendaharaan suatu bahasa. Menurut Burhan Nurgiantoro 2001-213, kosakata merupakan kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Menurut
Kemendikbud 1996527, kosakata merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting keberadaannya. Jenis-jenis kosakata menurut frekuensi penggunaannya. Kosakata dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kosakata aktif. Kosakata aktif ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Contoh kosakata aktif ialah 1. Bunga, 2. Kembang, 3. Berkata, 4. Matahari, 5. Muka, 6. Angin, 7. Wajah, 8. Seperti, 9. Sebagai, 10. Tidur, dan lain-lain. Yang kedua, kosakata pasif. Kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contoh kosakata pasif ialah 1. Puspa, 2. Kusama, 3. Surya, 4. Matahari, 5. Bayu, 6. Pawana, 7. Bak, 8. Laksamana, 9. Kalbu, 10. Sukma, 11. Nan, 12. Bahari, dan lain-lain. 4. Sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah bertujuan memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita manusia jelas memerlukan sarana atau alat berpikir ilmiah. Aktivitas keilmuan tidak akan maksimal tanpa sarana berpikir ilmiah tersebut. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi langkah-langkah metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran dengan perkataan lain. Sarana berpikir ilmiah memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Oleh karena itu, agar ilmuwan dapat bekerja dengan baik, dia mesti menguasai sarana berpikir ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Dalam komunikasi ilmiah, tentu yang dipakai adalah bahasa ilmiah, lisan maupun tulisan. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sastra, bahasa agama, bahasa percakapan sehari-hari, dan ragam bahasa lainnya. Bahasa sastra syarat dengan keindahan atau estetika. Sementara itu, bahasa agama merupakan bahasa kitab suci yang perspektif dan deskriptif. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu informatif, reproduktif, atau intersubjektif. Informatif berarti bahwa bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Maksud ciri reproduktif adalah bahwa pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Selamat Imam Santoso mengimbuhkan bahwa bahasa ilmiah itu bersifat deskriptif atau descriptive language. Artinya bahasa ilmiah menjelaskan fakta dan pemikiran, dan pernyataan-pernyataan dalam bahasa ilmiah bisa diuji kebenar dan salahnya. Kelemahan bahasa. Peranan bahasa sangat vital bagi manusia dalam aktivitas ilmiah maupun aktivitas non-ilmiah. Bahasa juga memperjelas cara berpikir manusia. Maka orang yang terbiasa menulis dengan bahasa yang baik akan mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis. Namun, bahasa pun tak luput dari sejumlah kelemahan inheren yang menghambat komunikasi ilmiah. Pertama, bahasa mempunyai multifungsi
ekspresif, konatif, representasional, informatif, deskriptif, simbolik, emotif, afektif, yang dalam praktiknya sukar untuk dipisah-pisahkan. Akibatnya, ilmuwan sukar untuk membuang faktor emotif dan afektifnya ketika mengkomunikasikan pengetahuan informatifnya. Selain itu, pengetahuan yang diutarakannya tak sepenuhnya kalis dari emosi dan afeksi, dan karena tak seutuhnya objektif, konotasinya bersifat emosional. Kedua, kata-kata mengandung makna atau arti yang tidak seluruhnya jelas dan eksak. Misalnya kata cinta dipakai dalam lingkup yang luas dalam hubungan antara ibu, anak, ayah, anak, suami, istri, kakek, nenek, sepasang kekasih, sesama manusia, dan masyarakat negara. Banyaknya makna yang termuat dalam kata cinta menyulitkan kita untuk membuat bahasa yang tepat dan menyeluruh. Sebaliknya, beberapa kata yang merujuk pada sebuah makna bahasa bersifat majemuk atau plural kerap kali memantik apa yang diistilahkan sebagai kekacauan semantik, yakni dua orang yang berkomunikasi menggunakan sebuah kata dengan makna-makna yang berlainan, atau mereka menggunakan dua kata yang berbeda untuk sebuah makna yang sama. Ketiga, bahasa kerap kali bersifat sirkular atau berputar-putar. Jujun mencontohkan kata pengelolaan yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, sedangkan kata organisasi didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Kelemahan-kelemahan bahasa tersebut sebenarnya telah menjadi kajian keilmuan tersendiri dalam, misalnya, filsafat analitik, linguistik, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa bahasa menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih maju ketimbang makhluk-makhluk lainnya. Jelaslah pula bahwa di satu sisi bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi aktivitas-aktivitas ilmiah. Teori bahasa. Para ahli mendefinisikan belajar dengan pandangan yang berbeda-beda, namun secara eksplisit maupun implisit di antara pandangan mereka terdapat kesamaan makna. Misalnya, belajar menurut Brown adalah acquiring or getting knowledge of a subject or skill by study, experience, or instruction. Menurut Kimball dan Carnegie, belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam kecenderungan berperilaku dan sebagai hasil dari sebuah latihan penguatan. Dalam teori behaviorisme, seorang dianggap belajar sesuatu bila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Proses belajar diasumsikan sebagai stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Proses belajar merupakan perolehan pengalaman dari luar. Faktor dalam diri si pelajar tidak banyak berpengaruh. Artinya, banyak peristiwa yang terjadi merupakan jembatan perubahan tingkah laku. Secara psikologis, peristiwa yang terjadi dalam lingkungan itu disebut sebagai stimulus. Sedangkan, perilaku individu yang terkena stimulus disebut respon. Dengan kata lain, bahwa perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil penguatan melalui latihan, pengulangan, atau pembiasaan. Sementara teori kognitivisme menganggap bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Konsep belajar menurut aliran ini merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor lainnya. Proses belajar merupakan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang terbentuk dalam pemikiran seorang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Teori kognitif berasumsi bahwa proses belajar lebih penting dari hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya,
teori humanistik, memberi pandangan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil bila siswa memahami lingkungannya dan diri sendiri, yang disebut Ausubel sebagai belajar bermakna. Bloom, salah satu penganut teori humanistik, menyebutkan 3 kawasan belajar yang disebut taksonomi Bloom, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Dari teori ini, bahwa belajar bahasa berkaitan erat dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa harus diperhatikan relevansi antara tujuan materi dan kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Menurut teori ini, seorang siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dari dalam dirinya. Ada yang merupakan kemampuan yang disebut sebagai inherent inner ability, yaitu kemampuan yang ada di dalam dirinya yang merupakan capacity. Hal ini teraktualisasikan dalam pembelajaran berstrategi belajar induktif. Strategi belajar induktif dirancang agar apa yang ada di dalam diri siswa dapat teraktualisasikan melalui pengamatan. Strategi belajar induktif itu sendiri menurut Yamin dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh atau sebab akibat yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Dan siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Teori-teori di atas mengandung beberapa unsur yang sama, misalnya pengalaman, skemata, atau pengetahuan sebelumnya. Namun demikian, teori konstruktivisme dianggap lebih cocok dan sesuai dalam belajar bahasa, karena teori ini mendorong siswa untuk bisa mengonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman. Yang ketujuh adalah pembelajaran bahasa konstekstual. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa konstekstual antara lain yaitu metode audiolingual. Metode ini menyatakan bahwa belajar bahasa merupakan kebiasaan. Dalam metode ini, siswa disuruh untuk melatih, mengulang, dan menghafal bahasa yang dipelajari. Selanjutnya ada Total Cycle Response atau TPR. Dalam metode TPR, mengharuskan siswa berlatih dengan memperoleh tindakan atau gerakan fisik. Selanjutnya ada The Silent Way. Metode ini, siswa disuruh merespon perintah atau instruksi dengan pertanyaan-pertanyaan dengan isyarat mata tanpa penjelasan secara gramatika. Selanjutnya ada Communicative Language Learning atau CLL. Metode ini menyarankan bahwa belajar bahasa harus melibatkan semua orang dalam komunitas. Belajar bahasa merupakan proses pertumbuhan sosial dan memiliki ketergantungan seperti anak-anak hingga mampu menentukan sendiri tujuan apa yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada pendekatan komunikatif atau communicative approach. Dalam konteks metode ini, belajar bahasa merupakan aktivitas yang melibatkan komunikasi mengajak siswa dalam berkomunikasi. Pengembangan penggunaan bahasa komunikatif, namun tugas hanya sebatas materi yang diberikan. Dari beberapa metode pembelajaran bahasa tersebut terdapat kekurangan dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya membahas tentang strategi pembelajaran bahasa konteks luar. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam melibatkan 7 komponen utama pembelajaran yakni konstruktivisme atau konstruktivism, bertanya, questioning, menyelidiki, inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian autentik atau aesthetic assessment. Makna dari konstruktivisme adalah siswa mengkonstruksi atau membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal melalui proses interaksi sosial dan asimilasi akomodasi. Implikasinya adalah pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan.
sesuai dengan teori konstruktivisme. Melalui interaksi sosial dalam masyarakat belajar ini, maka siswa akan mendapat kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Pemodelan merupakan proses penampilan suatu contoh agar orang lain atau siswa meniru, berlatih, menerapkan pada situasi lain dan mengembangkannya. Menurut Albert Bandura, belajar dapat dilakukan dengan cara pemodelan ini. Penilaian autentik dimaksudkan untuk mengukur dan membuat keputusan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa yang autentik atau senyatanya. Agar dapat menilai senyatanya, penilaian autentik dilakukan dengan berbagai cara, misalnya penilaian produk, penilaian kinerja, portofolio, kemudian tugas yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya yaitu penilaian diri, penilaian sejawat dan sebagainya. Refleksi pada prinsipnya adalah berpikir tentang apa yang telah dipikirkan atau dipelajari. Dengan kata lain, merupakan evaluasi dan introspeksi terhadap kegiatan belajar yang telah ia lakukan. Beberapa alasan perlu diterapkannya pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, sebagian besar waktu belajar sehari-hari di sekolah masih didominasi kegiatan penyampaian pengetahuan oleh guru, sementara siswa dipaksa memperhatikan dan menerimanya, sehingga tidak menyenangkan dan memperdayakan siswa. Yang kedua, materi pembelajaran bersifat abstrak, teoritis, akademis, tidak terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian hanya dilakukan dengan tes yang menekankan pengetahuan, tidak menilai kualitas dan kemampuan belajar siswa yang autentik pada situasi yang autentik. Yang keempat, sumber belajar masih terfokus pada guru dan buku. Lingkungan sekitar belum dimanfaatkan secara optimal. Landasan filosofi pembelajaran konseptual adalah konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti halnya mengisi botol kosong. Sebab otak siswa tidak kosong melainkan sudah berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan, namun mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui proses intraindividual atau asimilasi dan akomodasi, dan interindividual yaitu interaksi sosial. Pembelajaran konseptual sebenarnya bukan merupakan pendekatan yang sama sekali baru. Dasar pembelajaran konseptual sudah dikembangkan oleh John Dewey sejak tahun 1916. Pendekatan ini kemudian digali kembali, dikembangkan lagi dan dipopulerkan oleh The Washington. Bab 3 penutup. Kesimpulan, ada dua definisi yang dapat dijadikan gambaran tentang hakikat bahasa. Jujun Suparjan Surya Sumantri menyebutkan bahwa bahasa adalah serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Dalam KBBI diterapkan bahwa bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ciri-ciri bahasa yaitu yang pertama sistematis, yang kedua arbitrer atau manasuka, yang ketiga ucapan atau vokal berupa bunyi, yang keempat bahasa itu simbol, yang kelima, bahasa selain mengacu pada suatu subjek juga mengacu pada dirinya sendiri. Yang keenam, manusiawi. Yang ketujuh, yaitu bahasa itu komunikasi. Secara garis besar, fungsi bahasa dikelompokkan menjadi fungsi ekspresif, konatif,
dan representasional. Dengan fungsi ekspresifnya, bahasa terarah pada si pembicara. Dalam fungsi konatifnya, bahasa terarah pada lawan bicara, dan dengan fungsi representasionalnya, bahasa terarah pada objek lain di luar si pembicara dan lawan bicara. Struktur bahasa dan kosan. Tata bahasa sebagai alat dalam mempergunakan aspek logis dan kreatif dari pikiran untuk mengungkapkan makna dan emosi dengan memakai aturan-aturan tertentu. Selain struktur atau tata bahasa, yang penting pula dikuasai oleh ilmuwan adalah kosakata dan maknanya. Sebab, yang disampaikan oleh pembicara atau penulis kepada lawan bicaranya atau pembaca sejatinya ialah makna. Kelemahan bahasa. Pertama, bahasa mempunyai multifungsi, ekspresif, konatif, representasional, informatif, deskriptif, simbolik, emotif, dan efektif, yang dalam praktiknya sukar untuk dipisah-pisahkan. Kedua, kata-kata mengandung makna atau arti yang tidak seluruhnya jelas dan eksak. Ketiga, bahasa kerap kali bersifat sirkular atau berputar-putar. Junjun mencontohkan kata pengolahan yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Teori bahasa. Para ahli mendefinisikan belajar dengan pandangan yang berbeda-beda, namun secara eksplisit maupun implisit di antara pandangan mereka terdapat kesamaan makna pembelajaran bahasa kontekstual. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa antara lain: yang pertama, metode audio-lingual. Yang kedua, Total Physical Response atau TPR. Yang ketiga, The Silent Way. Yang keempat, Community Language Learning. Strategi pembelajaran bahasa konteks luar. Pembelajaran kontekstual sebenarnya bukan merupakan pendekatan yang sama sekali baru. Dasar pembelajaran kontekstual sudah dikembangkan oleh John Dewey sejak tahun 1916. Pendekatan ini kemudian digali kembali, dikembangkan lagi, dan dipopulerkan oleh The Washington.